Siap, berdoa mulai. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sudah pada sarapan ya nih ya? Ya. Ya. Kita mulai dulu dengan kita absen. Kita absen dulu. Adelia Putri ada? Iya. Ada Elsa? Bisa. Ya. Adifa? Ahmad Zidan? Aira? Aldi? Anggita? Bunga? Ika? Dava? Devina? Devira? Dwi Saputra? Evis? Fahira? Sven? Fadia di sini? Viola? Sven? Aika? Alwa? Anza? Tiara? Maulidia? Maulidia Muhammad Haikal? Muhammad Hizmi? Muhammad Dhani? Muhammad Anjala? Muhammad Rafa? Nagita? Najwa? Nur Yuli Bida? Rajabah? Syahrul Mubarak? Fernisa? Zahra? Pembelajaran kita yang pertama itu merancang dan memproduksi konten digital. Kalian kan biasanya suka bikin konten di TikTok ya? Iya juga. Nah, nanti kita akan membuat sebuah konten ya. Dan di sini menggunakan perangkat multimedia yang biasanya kalian sudah populer di kalangan remaja seperti kalian ya. Nanti di dalam pembelajaran tersebut kalian harus menilai apakah konten tersebut termasuk konten yang bijak atau tidak. Nah, kalau misalnya kalian diminta untuk membuat konten, itu perasaan kalian senang, sedih, apa terbebani? Nah, kira-kira senangnya karena apa? Biar terkenal. Nah, tadi Ibu sudah menceritakan tentang judulnya, bijak dengan media
media sosial. Nah, kalian pasti pernah melihat video atau konten-konten tertentu di dalam media sosial. Pernah nggak kalian menilai sesuatu konten, oh ini kurang nih, oh ini kok begini? Pernah? Nah, biasanya konten seperti apa sih yang menarik buat kalian? Tentang kehidupan. Seputar game. Berarti lebih ke dalam kehidupan ya. Menurut kalian nih, ada tidak konten-konten yang tidak menarik? Itu seperti apa? Ada. Video ya, nanti ibu minta kalian untuk menanggapi video tersebut. Suatu pagi yang cerah, seluruh siswa-siswi memasuki kelasnya dengan riang gembira. Namun, aduh, kakiku sakit. Diam aja kok. Sakit tahu. Ya elah, bercanda doang. Candaan Badi terhadap Ali berubah menjadi perseteruan. Lek, pensilnya bagus tuh, mau dong? Pensilnya mau aku pakai. Ya, sini aja pensilnya. Tapi aku tidak punya lagi. Terjadilah keributan antara Badi dan Ali. Gitu dong dari tadi. Hari demi hari pun berlalu dengan Ali yang selalu dirundung oleh Badi. Badi yang merasa jika ia kuat telah mengganggu Ali setiap ada kesempatan. Mulai mendorong, menertawakan Ali, menyiram air hingga memukul Ali. Sini tak? Aku pukul. Wah, kawan, aku sudah mau tanya kamu. Tadi aku lihat Badi dan Ali bertengkar bersama. Guru mendengarkan aduan siswi. Ia bergegas menemui Badi dan Ali. Ada apa ini? Jelaskan apa yang terjadi di sini. Nggak ada apa-apa Bu. Itu aku cuma bercanda sama Ari. Apa benar itu Ari? Badi, apa yang kamu lakukan kepada Ari sudah termasuk perundungan, yakni kekerasan fisik dan verbal. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Tindakan yang kamu lakukan tidak akan membuat kamu keren, Badi. Malahan teman-teman sekelasmu menjauhimu. Mereka tidak ingin bermain denganmu, tak ingin berbagi apapun denganmu. Bahkan lebih buruk dari itu, kamu tidak akan memiliki teman satupun. Aku minta maaf guru. Bukan ke ibu dong, minta maaf lah ke Ari. Oh iya, Ari, aku minta maaf ya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Syukurlah Ari sudah memaafkan Badi. Nah sekarang, Badi ikut ibu pulang dulu ya. Iya Bu. Video yang pertama, saksikan dari video selanjutnya. Hingga tahun terakhir ini, metode clickbait banyak digunakan untuk menarik perhatian audiens. Metode ini akan membuat audiens penasaran terhadap informasi yang diberikan. Saat berhasil membawa rasa penasaran audiens, itu artinya konten yang dibuat berhasil. Jika konten yang kita bikin berhasil, maka strategi marketing yang diterapkan membawa keuntungan. Dulu sebelum adanya perkembangan teknologi yang pesat seperti sekarang ini, orang mencari informasi umumnya dilakukan melalui media cetak seperti koran dan majalah.
Namun sekarang ini setelah adanya perkembangan teknologi yang pesat, generasi sekarang ini lebih cenderung menyukai informasi yang bersifat audio dan visual. Informasi yang disampaikan melalui media audio visual kebanyakan dikemas semenarik mungkin agar pembaca larut dan terbujuk untuk tetap pada informasi tersebut. Tidak hanya dibuat semenarik mungkin, melainkan juga menyuguhkan judul yang bersifat hiperbola atau melebih-lebihkan, membuat penasaran hingga membingungkan. Nah, dari mana kita dapat mengetahui bahwa konten tersebut termasuk clickbait? Ada beberapa karakteristik dari metode ini sendiri. Apabila kamu merasa menemukan karakteristik seperti berikut ini, itu artinya konten yang kamu baca menggunakan metode ini, antara lain judul yang menarik dan menimbulkan rasa penasaran yang tinggi. Jumlah kata yang digunakan lebih sedikit dari biasanya. Menggunakan gambar, video yang lucu atau mudah diingat seperti meme. Dapat menimbulkan emosi tertentu seperti rasa humor. Penggunaan konten clickbait sampai sekarang menimbulkan banyak pro dan kontra. Apakah penggunaan metode ini diizinkan atau tidak jika diterapkan pada suatu konten? Utamanya, kelebihan dari penggunaan metode ini adalah dapat meningkatkan click-through rate. Dalam teorinya, CTR yang tinggi akan dianggapkan bahwa konten yang dibuat sesuai dengan kebutuhan audiens. Tentu CTR yang tinggi akan memberikan dampak yang baik untuk website, yaitu menempatkan website pada peringkat atas di hasil pencarian atau related search pada search engine seperti Google. Dari sisi perusahaan, khususnya divisi marketing, clickbait memang sangat bermanfaat seperti dapat menghasilkan traffic website yang tinggi. Konten yang clickbait akan berdampak pada pembuatan konten selanjutnya sehingga dapat menambah page views. Meningkatkan brand perusahaan, media sosial perusahaan lebih dikenal oleh publik, dan potensial untuk meningkatkan pendapatan iklan. Namun, di sisi lain penggunaan metode clickbait yang berlebihan akan berdampak buruk bagi perusahaan atau penulis. Salah satu kekurangan yang paling utama adalah permasalahan bounce rate. Mengapa begitu? Hal ini karena nilai bounce rate didapatkan berdasarkan lama pembaca saat mengakses konten. Tentunya jika konten tidak relevan dengan judul yang menarik audiens, mereka akan dengan cepat meninggalkan konten tersebut. Nah, dari sisi perusahaan khususnya divisi marketing, clickbait yang berlebihan akan berdampak buruk untuk perusahaan seperti kehilangan loyalitas yang diberikan oleh konsumen, baik reputasi perusahaan maupun brand menjadi buruk di mata publik, dan berpotensi berada pada di peringkat bawah pada hasil pencarian di mesin pencari. Tadi sudah disaksikan dua video tersebut. Ada yang mau kalian tanggapi? Apa? Ya. Dari kedua hal video tersebut, dua-duanya sama-sama memberikan edukasi buat kita. Ya, yang pertama, edukasi bahwa tidak boleh melakukan dalam bentuk apapun, tidak boleh menggunakan bullying. Ya. Nah, kalau konten yang kedua itu lebih ketika kalian membuat suatu konten. Benar tadi kata Kanjeng bahwa tidak boleh menggunakan sesuatu yang berlebihan. Karena jika kalian menggunakan sesuatu yang berlebihan, maka itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, di sini di dunia kalian yang sudah serba digital, yang namanya AI itu wajib atau tidak? Sudah jadi kebutuhan sehari-hari. Bahkan chat WhatsApp kalian saja
Ada AI-nya. Berarti AI ini udah di mana-mana, Bu. Betul. AI sudah di mana-mana. Ya, karena dia adalah sistem atau mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia. Dia bisa berpikir, belajar, membuat keputusan dan menciptakan konten. Berarti tinggal kita sebagai manusianya, bagaimana mengelola si AI ini atau kecerdasan artifisial ini. Ya, apa sih sebenarnya pentingnya kita mengenal KA? Jangan naik lagi, jangan naik lagi. KA. Apa sih ketika kita pakai KA? Mengenal KA? Apa sih kita pakai? Mempermudah. Terus menjadi pengetahuan baru. Apa lagi? Membantu apa? Piring. Membantu tugas-tugas manusia. Ya, yang tadinya tugas sederhana itu kalian kerjakan, tapi sekarang sudah bisa dikerjakan oleh KA. Nah, biasanya aplikasi yang populer itu udah kenal belum? Dari lambangnya saja saya rasa udah kalian udah nyanyi ya. Yang pertama ada Canva. Biasa dong. Nah, terus apa yang sebelahnya? Hebat. Ya, terus ada lambang apa lagi? Gamma. Ada lambang apa lagi? Nah, yang terakhir itu ada Grammarly. Itu biasanya dia digunakan untuk memperbaiki grammar atau kata atau susunan kata. Ya, kalau kalian merasa kesulitan dengan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia-nya kurang baik, latihanlah di Oke? Nah, saya ada video kembali. Ya, di sini cara menggunakan Canva-nya. Kalian sudah pernah menggunakan Canva AI? AI-nya, tapi bukan desain. Coba ya. Halo semuanya, jadi hari ini kita akan mencoba untuk mempelajari fitur Magic Design yang dimiliki oleh Canva. Dan dengan fitur Magic Design ini, kita bisa membuat slide presentasi dalam waktu yang sangat singkat, hanya dalam beberapa menit saja. Nah, bagaimana sih cara melakukannya? Nah, yang pertama kita buka aplikasi Canva, kemudian kita pilih Presentation dan Create Blank. Nah, kemudian di sebelah pojok kiri kita akan menemukan tombol Magic Design. Kita pencet, kemudian kita masukkan prompt atau sebuah perintah yang kita berikan kepada AI untuk membentuk presentasi yang kita inginkan. Misalnya, buat presentasi mengenai topik perbedaan induk partai dan animalia dalam bahasa Indonesia. Lalu kita pencet enter. Nah, kemudian Canva akan memproses perintah yang kita berikan dan membuat rekomendasi presentasi yang sesuai. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan dan kita bisa langsung memilih mana yang sekiranya cocok untuk kita terapkan. Anggap saja kita memilih ini, kemudian create my presentation dan jadi semuanya sudah selesai, namun memang masih diperlukan kurasi dari kita sendiri terkait topik atau materi yang ada di dalam PowerPoint ini. Nah, sekian video tutorial singkat dan terima kasih. Mudah, betapa mudahnya kalian sudah ada KA. Sangat-sangat dipermudah. Tapi tadi kalau kalian menyimak, wajib kalian kontrol kembali apakah yang di dalam kontennya itu sudah sesuai
atau ada yang kurang. Nah, jadi tugas kita sebagai manusianya adalah mengontrol apakah konten tersebut sudah tepat sesuai dengan yang kita mau atau belum. Nah, di sini saya mencoba membuat infografis menggunakan ChatGPT. Ya. Di sini saya membuat promptnya. Pertama, buatkan infografis edukatif bertema bijak bermedia sosial menggunakan desain modern, bersih, dan penuh warna cerah yang ramah untuk remaja. Saya definisikan secara detail ya. Serta ilustrasikan ikon media sosial seperti chat bubble, smartphone, emoji secara halus tanpa logo merek tertentu. Nah, ini sangat detail sekali. Kemudian di bawahnya masukkan judul infografisnya, bijak bermedia sosial. Poinnya yang di dalam adalah berpikir dulu sebelum posting. Kemudian di bawahnya saya deskripsikan lagi. Saya ingin warnanya biru, oranye, putih, dan tipografik tegas namun ramah. Artinya di sini dia gambarnya tegas, tapi nggak terlalu mencolok, tidak terlalu terang, ya, karena nanti pembacanya akan pusing melihatnya. Kemudian saya tambahkan lagi tata letak strukturnya dengan kombinasi teks singkat dan ilustrasi sederhana. Di bawahnya tambahkan media sosial untuk kebaikan bersama. Berarti saya tambahkan kalimat ini. Ketika saya gunakan, maka yang disarankan atau yang diciptakan oleh ChatGPT adalah seperti ini. Tetapi berbeda ketika saya menggunakan Canva AI. Promptnya sama persis, hanya saya ubah aja sedikit, tetapi beda. Ya, tetapi dia berbeda. Dan ini hanya butuh waktu 5 menit. Sudah deh. Menarik. Kalau merasa menarik, ibu pengen kalian membentuk kelompok, ya, 4-5 orang. Nanti Kiara tolong bantu teman-temannya untuk dikelompokkan, ya. Ibu pengen kalian membuat suatu konten. Boleh tadi kan ada yang PPT ya, boleh PPT, boleh infografis tadi seperti ibu, atau kalau sempat silakan kalau mau buat video juga boleh menggunakan aplikasi KA. Bebas ya, boleh Canva, ChatGPT, Samsung, atau apapun yang kalian kuasai. Nah, nanti silakan ditukar hasil kontennya di grup kelasnya, ya, grup kelas yang ada informatikanya, dan nanti buat perwakilan kelas kalian atau 2 kelompok kalian mengomentari. Oke? Silakan Tiara dibuat dulu kelompoknya. Aku bagiin ya guys. Kelompok 1 ada Misty, Dani, Haical, Zahra, Kiara, sama Adifa. Terus kelompok 2 Dwi, Rafa, Syida, Nuriyulidida, sama Maulidia Gobel. Terus kelompok 3 ada Zidan, Hamzah, Cika, Nagita, Syesha, Halwa, sama Gita. Terus kelompok 4 ada Haikal, Aldi, Adel, Devira, Bunga, Hamzah, sama Verita. Kelompok 5 Dafa, Sahrul, Fatia, Evis, Najwa, Devina, Maulidia, Arifin, sama Ira. Ada yang
Buat dulu Chrome-nya. Yang penting itu tiga, pilih satu. Bagi tiganya itu kita masukin. Coba dibuat dulu ada Chrome-nya. Yang seperti apa? Ini media TikTok. Hah? Temanya bijak bermedia sosial. Kalau itu pakai benar biru pink tuh. Biru pink ngomong. Cewek ngomong. Masa udah masukin ini ya? Jalannya bukan mau apa? Oke, ini kelompok 1. Silakan komentar kelompok 2, 3, dan 4 dan 5. Ibu dari kelompok Silakan di komen. dari kelompok 5 aku nanya kenapa aku ada jago TikTok. Mau dijawab nggak? Nah, dikumpulin dulu. Kelompok 2. Kelompok mana? Ya. Kelompok 3. Gua mana? Kelompok 2. Apa kabarnya? Hah? Terlalu banyak pesan yang tidak terlalu penting. Kelompok 3. Bahasanya itu Baru nextnya. Iya, perpaduan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ya. Ada lagi yang mau lanjut. Kelompok 4. Apa ya? Warnanya tidak selaras. Udah, sudah semua komen. Silakan dibahas yang kelompok yang punya. Jadi aku mau jawab yang pertanyaan dari nomor 7. Kenapa ada logo TikToknya? Harus tuh aku udah milih kalau aku bakal pilih ya kalau kita tuh pilih kalau misalnya dicantumin ke kayaknya tolong bikinin dari media TikTok. Kenapa kita pilih TikTok? Karena di sekarang itu banyaknya berminat di TikTok gitu. Terus tadi pertanyaannya apa tadi? Apalagi nanti warna tidak selaras. Ya karena di situ kita nyantuminnya tuh bikin warna yang menarik gitu. Jadi nggak cuma sebenarnya udah dibikin dari biru, tapi warnanya di biru semua nggak kelihatan gitu. Iya kurang menarik. Ya. Terus tadi yang ini apa tadi? Banyak tulisan yang penting. Sebenarnya tuh nggak ada yang nggak penting, semuanya tuh penting sebenarnya. Tapi Itu kayak nggak simpel aja apa gitu. apa itu mau sih kok? Kita mau bikin itu, kita bikin
rinci itu semuanya. Tapi kan memang kan anak-anak zaman sekarang tuh biasanya tuh punya yang kayak simple baca terus gampang gitu biar Ini dia. Iya, kita kalau ada yang itu lebih bagus lagi gitu. Tadi komentar yang sini. Ya, sebenarnya aku udah bilang ke ayahnya, tolong dong ini bahasanya, tolong dong nggak bisa gitu gangguannya jadi tepuk tangan. Bagus sekali. Sudah terjawab semua kelewatan nasionalis. Tepuk tangan dong. Halo, sekali. Jadi sebenarnya ketika kalian menggunakan sebuah teknologi, itu yang pertama harus ada etika, ya kan? Bagaimana kalian menggunakan si KA, bagaimana kalian harus menyikapi konten yang ada di KA itu ketika dikeluarkan itu bagaimana? Nah, tadi kan kalian banyak ada yang, itu memang dari si KA-nya, itu memang dari aplikasinya begitu Bu. Atau tadi yang anaknya cewek 2 cowok 4 itu kan pilihan dari kontennya ya. Nah, jadi ketika kalian menjadi sebuah pengguna KA, itulah kenapa ibu pengen kalian komen. Berarti kan kalian sebenarnya sudah paham ketika konten tersebut tidak terlalu sempurna. Tadi ibu juga meminta kalian jangan hanya menggunakan satu aplikasi, tapi 3. Ya, jadi itu sebagai pembanding. Makanya tadi ibu ada beberapa aplikasi yang digunakan, ya, terutama tadi ada Canva, ada ChatGPT. Menggunakan prompt yang sama, tetapi hasilnya beda. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Tadi diskusinya sangat menarik sekali, sangat